Diceritakan ada sebuah kisah tentang seorang lelaki ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik atau dalam keadaan kufur. Lelaki ini bernama Barsiso. Ia berasal dari kalangan Bani Israel. Barsiso dikenal sebagai ahli ibadah. Bahkan ia mendapatkan gelar sebagai Al-Abid yang artinya si tukang ibadah. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sakit berdatangan kepadanya untuk berobat berkat doanya dan juga kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala penyakit dapat disembuhkan olehnya. Barsiso merupakan ahli spiritual yang konon memiliki 60.000 murid berilmu tinggi dan punya karomah bisa terbang. Ia sangat tekun beribadah dan sangat sulit digoda oleh setan. Bahkan malaikat pun terkagum akan ibadahnya. Ki Barsiso beribadah dalam kuil selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Mengetahui hal itu, setan pun tertarik untuk menggoda Barsiso dan menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Barsiso mempunyai sebuah keramat bisa menyembuhkan orang gila dengan sentuhannya. Saat itu seorang putri raja mengalami gangguan jiwa. Sang raja mengutus pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke Barsiso untuk ikhtiar penyembuhan putrinya. Para punggawa mengantarkan putri raja ke Ki Barsiso dan kemudian meninggalkannya di padepokan Barsiso yang berada di tengah hutan. Lambat laun setan pun datang untuk menggoda Ki Barsiso untuk melakukan perbuatan maksiat dengan gadis putri raja tersebut. Wahai Barsiso, tidakkah engkau melihat putri raja yang cukup cantik dan jelita itu? Ia begitu menggoda, nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Takkan ada orang yang mengetahui. Kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan. Goda sang iblis. Akibat rayuan iblis yang penuh tipu daya itu, Barsiso akhirnya tergoda melakukan perbuatan maksiat dengan sang putri raja itu. Namun setelah melakukan perbuatan maksiat dengan sang putri raja, iblis kembali merasukinya dan menghasut bahwa perbuatan Ki Barsiso pasti akan diketahui oleh orang-orang kerajaan. Bodohnya, Barsiso kembali tergoda akan iblis itu. Ia membunuh sang putri untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, iblis menjelma sebagai seorang ahli ibadah dan menceritakan kepada sang raja apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsiso di tengah hutan. Seketika itu, sang raja mengirim utusan untuk menangkap Ki Barsiso. Para utusan menghancurkan kuil dan menangkap Ki Barsiso dan membawanya ke hadapan raja. Sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib dan dikayu. Namun iblis datang lagi dengan tawaran akan menyelamatkan Barsiso dengan satu syarat yang harus dipenuhi. Sembahlah aku, ucap iblis kepada Ki Barsiso. Namun lagi-lagi ia mengiyakan dan menyetujui permintaan iblis itu. Sayangnya setelah itu ia mati dalam keadaan kufur dan iblis pun tak bisa menyelamatkannya. Namun riwayat lain menceritakan bahwa Ki Barsiso adalah seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsiso dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus mereka lakukan guna menggoda Barsiso. Iblis kemudian mendatangi Barsiso di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barsiso kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa datang ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsiso. Iblis pun iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsiso takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barsiso bertanya,
Bagaimana caranya agar aku bisa seperti itu? Kemudian iblis menjawab, pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah karena Allah Maha memberi ampun. Barsiso lanjut bertanya, apa yang harus aku lakukan? Iblis lalu menjawab dengan lantang, lakukanlah zina. Barsiso berkata, itu perbuatan terlarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu. Lalu iblis berkata lagi, bunuhlah orang mukmin. Barsiso menjawab dengan tegas, aku tidak akan melakukan hal itu. Tak mau kalah, lalu iblis berkata, minumlah khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu. Barsiso kemudian berkata, minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan. Iblis kemudian berkata, minumlah sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk. Mulai luluhlah dengan bujukan rayon iblis itu. Barsiso lanjut bertanya, di mana aku akan melakukannya? Iblis menjawab, pergilah ke desa ini. Lalu Barsiso segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah yang menyerupai iblis itu. Di tempat tersebut ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barsiso kemudian memesan dan menenggak satu gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga sampai mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan seksi itu, Barsiso lalu berbuat jinah dengan tukang warung itu. Setelah berbuat jinah, Barsiso membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui oleh orang-orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat setempat. Barsiso pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, bagaimana keadaanmu? Barsiso kemudian menjawab, barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya. Iblis lalu bertanya, selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu. Barsiso lanjut berkata, bagaimana caranya? Lalu iblis berkata, sujudlah kepadaku 1 kali. Barsiso kemudian berkata, aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini. Lalu iblis berkata lagi, sujudlah kepadaku dengan isyarat. Kemudian Barsiso pun sujud dengan isyaratnya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggal dunia dalam keadaan tanpa iman. Nauzubillahi min dzalik. Itulah tadi kisah singkat mengenai Barsiso yang mati dalam keadaan kufur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.